Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas uji kompetensi bab 5 zat aditif dan zat adiktif pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Langsung saja ke soal yang pertama. Bahan perwarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah, jadi pewarna ya yang disarankan berarti itu yang alami ya. Kita lihat opsinya. Pewarna buatan, karena pewarna buatan ini salah berarti ya, ini buatan. Pewarna alami karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan, bisa jadi. Yang C, pewarna alami karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar. Nah, yang paling tepat ini yang ini ya, karena kita itu yang disarankan itu ya menggunakan pewarna alami yang tidak memiliki efek samping gitu. Jadi jawaban nomor 1 adalah C. Lanjut ke nomor 2, berikut ini yang tidak termasuk bahan pewarna alami adalah, pewarna alami itu berdasarkan ya, didapatkannya itu berdasarkan dari yang alami, tumbuhan gitu, yang makhluk hidup. Yang pertama A, kunyit. Ini betul ya, kunyit ini warna kuning. Kakao itu coklat ya, betul juga. Ini daun suji, betul, warna hijau. Nah, yang bukan atau tidak termasuk pewarna alami adalah yang ini D, tartarjin atau tartajin ya. Lanjut ke nomor 3, pemanis buatan yang tidak mengandung kalori dianjurkan untuk dikonsumsi para penderita penyakit tertentu yang ingin menikmati rasa manis secara aman ya. Nah, penyakit tersebut adalah jadi yang mempunyai penyakit ya tidak boleh mengandung makanan kalori yang terlalu banyak ya. Penyakitnya itu adalah kanker bukan, diabetes ini bukan, nah tekanan darah bukan. Jadi yang jawaban yang benar ini yang ini ya. Atau bisa disebut juga penyakit dengan gula ya, di mana gula darahnya itu biasanya tinggi, makanya penderita diabetes mellitus itu tidak boleh mengandung gula ya, makanannya itu gula atau kalori yang berlebihan. Jadi nomor 3 jawabannya adalah B. Nomor 4, pengawet digunakan dalam pembuatan bahan makanan karena pengawet ya di sini ya. Nah, A, mempermudah dalam pengemasan, ini bukan. B, mencegah reaksi kimia tertentu pada bahan makanan. C, membantu proses penumbuhan berbagai, ini salah ya. Kan kita harus mencegah penumbuhan berbagai mikroorganisme gitu, bakteri dan jamur. D, mencegah makanan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, ini bukan juga. Nah, untuk pengawet ini sebetulnya ini yang B ya, jadi mencegah reaksi kimia tertentu pada bahan makanan. Nah, jika terjadi reaksi kimia nih, nah bahan makanan itu bakal berubah baik itu tekstur, bau ya, jadi tidak bisa dimakan lagi seperti itu. Jadi nomor 4 jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 5, monosodium glutamat atau MSG ya, memiliki rasa yang khas dan dapat membuat makanan menjadi lebih sedap ya, karena MSG itu penyedap rasa ya. Nah, namun penggunaan MSG harus dibatasi ya. Nah, bahan campuran yang dapat digunakan untuk menggantikan MSG adalah, jadi ini MSG ini merupakan penyedap buatan ya. Nah, kita harus mengganti nih dengan penyedap alami. Apa bahannya gitu? A, gula dan asam, bukan. Garam dan asam, bukan. C, gula dan garam. Nah, yang betul itu yang C ya, karena gula dan garam ini dapat menyebabkan rasa itu jadi sedap gitu dengan bahan-bahan alami yang ini gitu. Yang D juga salah. Jadi nomor 5 jawabannya adalah C. Lanjut nomor 6, ikan adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein tinggi ya, tetapi ikan mudah sekali busuk ya jika tidak segera diolah. Nah, berikut ini cara pengawetan ikan yang tepat ya. Nah, ini pengawetan ikan yang tepat adalah apa gitu? A, pengeringan, pembekuan, penambahan gula, salah. Pendinginan, pengapasan, dan penambahan enzim juga ini salah ya. Kemudian pendinginan, pengalengan, dan penambahan garam. Nah, ini yang betul ya. Jadi pendinginan itu dibekukan, di freezer. Kalau pengalengan itu dikemas sehingga tidak ada organisme yang masuk. Kemudian penambahan garam ini merupakan pengawet alami juga gitu. Yang D juga salah. Jadi nomor 6 adalah jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 7, beberapa zat adiktif ya dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya.
Seperti meningkatkan denyut jantung, zat adiktif yang memiliki sifat tersebut, nah, termasuk ke dalam kelompok. Nah, jadi nomor 7 ini zat adiktif apa gitu, kelompok apa gitu. Yang A ini sedatif. Nah, sedatif ini untuk menurunkan ya. Ini tuh menurunkan apa? Menurunkan aktivitas sistem saraf. Berarti jawabannya bukan. Nah, nomor B atau opsi B ya, stimulan. Nah, ini betul ya. Jadi stimulan ini ya menstimulus sistem saraf kita untuk meningkat ya. Jadi yang meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya itu ya. Nah, termasuk zat adiktif, stimulan gitu. Kalau hipnotik bukan ya, halusinogen juga bukan. Ini menyebabkan halusinasi kalau halusinogen gitu. Jadi nomor 7 jawabannya adalah B, stimulan. Lanjut ke nomor 8, LSA atau lysergic acid amide ya, dan LSD lysergic acid diethylamide ya. Nah, merupakan obat psikotropika ya, yang dapat menyebabkan atau memberikan efek khayal seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, atau disebut dengan di mana LSA dan LSD ini merupakan psikotropika golongan satu ya, golongan satu ya. Nah, di mana ini ya halusinasi ya. Jadi kita lihat ya, mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata itu disebut dengan bukan relax, bukan euforia ya, atau ini gembira. Nah, ini halusinasi ya. Jadi jawaban nomor 8 adalah C. Kalau halusinogen itu merupakan, kalau ditanya halusinogen berarti yang menyebabkan halusinogen itu yang ini gitu. Nah, kalau yang ditanyakan ini efeknya itu efeknya halusinasi gitu. Jawaban nomor 8 C. Nomor 9, zat psikoaktif yang secara alami terdapat pada kopi atau dalam kopi adalah kopi ya. Kopi itu memiliki zat psikoaktif di dalamnya ya, secara alami ya. Nah, tar ini bukan, ini zat ada yang pada rokok, nikotin bukan, kokain bukan. Nah, yang ada dalam kopi itu psikoaktif itu adalah kafein ya. Jadi jawaban nomor 9 adalah B. Lanjut ke nomor 10, jika kamu mendapati seseorang yang terkena psikotropika, yang dapat kamu sarankan kepada orang-orang di sekitarnya adalah A. Meminta untuk mengurangi dosis pengurangan, tidak ya, karena harus berhenti, tidak harus mengurangi, tapi harus berhenti. B. Meminta mengantarkannya ke rumah sakit tertentu untuk mendapat terapi penghentian penggunaan psikotropika. Ini bisa jadi. C. Meminta untuk menggunakan bahan lain identik, tidak boleh ya, tidak boleh digunakan juga bahan yang lain. D. Meminta membantu mengatasinya dengan menahan diri ya dari menggunakan bahan tersebut meskipun ada rasa sakit ya, tidak boleh juga ya, karena kalau berhenti itu tidak boleh merasakan adanya sakit. Nah, yang paling tepat adalah jawaban nomor 10 adalah B. Jadi meminta mengantarkannya ke rumah sakit tertentu untuk mendapatkan terapi ya, penghentian penggunaan psikotropika. Jadi salah satu caranya itu yaitu menghentikan penggunaannya ya dengan cara terapi. Jadi nomor 10 jawabannya adalah B. Lanjut ke soal esai. Sebutkan 5 jenis zat aditif yang biasa ditambahkan pada makanan. Pertama, ada pemanis, penyedap rasa, pewarna, pengawet, dan pemberi aroma. Nah, inilah kelima zat aditif yang sering kita temui atau ditambahkan pada makanan. Nomor 2, jelaskan apa dampak positif dan negatif dari mengkonsumsi kopi. Oke, ya, kita yang pertama dulu, yang positifnya dulu. Dimana dampak positifnya itu yang pertama dapat meningkatkan kerja otak, meningkatkan performa kognitif, membantu siswa untuk belajar dalam periode waktu yang panjang karena menghilangkan rasa mengantuk. Nah, inilah kelebihannya ya. Jadi kita lebih bersemangat gitu ya, karena kerja otak kita lebih jadi nanjak atau tinggi gitu, karena adanya kandungan kafein di dalam kopi itu. Apa sih dampak negatifnya? Nah, dampak negatifnya itu dapat menimbulkan gejala fisik dan psikologis seperti peningkatan tekanan darah, betul ya. Karena peningkatan tekanan darah gitu, jadi kita tidak mudah ngantuk gitu, dan denyut jantung ya, denyut jantung kita itu semakin berdebar, semakin tinggi gitu. Kemudian sakit kepala, betul, kejang ya, ansietas, kemudian insomnia ya, sulit tidur, dan iritabilitas dan lain-lain. Nah, karena kan secara makanan itu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Sama juga kopi gitu, kopi juga tidak boleh
diminum secara berlebihan. Jadi inilah dampak positif dan negatif jika kalian itu mengkonsumsi kopi. Ya. Nomor 3, mengapa narkotika dan psikotropika dilarang peredarannya? Oke, jawabannya yaitu narkotika dan psikotropika itu dilarang peredarannya karena konsumsi kedua obat ini dalam dosis besar dapat memberikan efek yang fatal nih. Fatal ya pada tubuh seperti kecanduan bahkan kematian. Selain itu dapat menyebabkan gangguan pada psikologi dan sistem saraf pusat pengguna. Nah, peredaran narkotika dan psikotropika juga memicu seorang untuk bertindak kriminal. Nah, inilah alasan tidak boleh ya dilarang peredarannya apalagi dikonsumsi gitu. Lanjut ke nomor 4, bagaimana upaya pemerintah dalam rangka mengurangi peredaran narkoba di Indonesia? Oke, upaya pemerintah itu ya dalam mengurangi peredaran narkoba di Indonesia dengan memberlakukan undang-undang. Jadi ada peraturan ya, undang-undang pidana ya terhadap pengedar dan pengkonsumsi ya narkoba gitu. Nah, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak penggunaan narkoba, kemudian memberlakukan sistem tes urin dalam perekrutan anggota atau dalam suatu instansi dan sebagainya. Betul ya. Seperti itu. Ini jawaban nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Nah, menurut pendapatmu bagaimana caranya agar seseorang dapat berhenti dalam ya atau dari menggunakan narkoba padahal gejala kecanduan narkoba sangat menyakitkan? Oke, jawabannya yaitu ya caranya itu agar dapat berhenti dalam menggunakan narkoba dengan datang ke tempat-tempat rehabilitasi ya dan mengikuti program rehabilitasi yang ada di sana. Selain itu juga kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, betul ya. Tidak ada cara lain ya selain rehabilitasi ya, terapi di sana ya untuk menghentikan kita itu kecanduan terhadap narkotika, psikotropika dan lain-lain seperti itu. Nah, selain itu juga kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita itu terhindar dari ancaman bahaya dari narkoba dan narkotika. Oke, sekian ya video yang dapat kakak sampaikan tentang uji kompetensi bab 5 mengenai zat adiktif dan zat adiktif ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.